Hai semuanya, saya sebagai konselor hadir untuk mengajak kalian semua ngobrol seru tentang bystander dan siklus bullying. Yuk kita diskusi bareng-bareng. Jadi, bystander itu merupakan fenomena yang biasanya terdapat orang-orang yang menyaksikan bagaimana peristiwa itu terjadi dan mereka hanya melihat tanpa menghentikan aksi perundungan tersebut. Orang lain atau bystander ini turut andil terhadap terjadinya bullying. Jadi nih teman-teman, ada 3 alasan utama mengapa seseorang menjadi bystander, yaitu karena mengharapkan pengamat lain untuk membantu si korban, dan mereka takut membuat kesalahan karena situasi yang ambigu dan mereka tidak mengenal si korban tadi. Ada beberapa hal yang akan terjadi ketika pengamat turut serta dalam menangani perundungan. Yang pertama, pengamat menjadi lebih berani ketika pelaku melakukan perundungan kepada korban. Lalu yang kedua, pengamat berani untuk memberikan peringatan kepada pelaku dan beberapa pengamat mulai mendekati korban dan mau untuk menasehati korban agar berani dan mau bergaul dengan teman-teman di kelas. Pelaku bullying akan mendapatkan dampak negatifnya dari apa yang telah dia lakukan kepada temannya, yaitu pelaku menjadi lebih sering membolos atau tidak masuk sekolah, dan pelaku menjadi lebih diam karena dijauhi oleh teman di kelasnya. Lalu, pelaku lebih sering berteman dengan teman di luar kelas ataupun sesama teman pelaku perundungannya tadi. Tapi, apakah kalian tahu kalau dalam kasus bullying ini tidak hanya korban bully saja yang menderita, tetapi bystander atau penonton juga bisa mengalami trauma dalam bullying ini. Jadi, dalam tindakan bullying itu tidak hanya ada korban dan pelaku saja, tapi juga ada pihak ketiga, yaitu bystander, alias penonton yang membiarkan tindakan bullying itu terjadi. Jika dilihat, bystander ini jumlahnya banyak. Sekilas, bystander tidak memberikan pengaruh apa-apa. Tetapi jika dibiarkan, keberadaan bystander yang tidak melakukan tindakan apa-apa ini bisa mengakibatkan tindakan bullying ini semakin menjadi-jadi. Begitu juga halnya dengan bullying. Jumlah bystander ini lebih banyak dan tidak terdeteksi. Mungkin kita sendiri juga menjadi bystander yang menyaksikan tindakan bullying tetapi tidak melakukan apa-apa. Dalam kehidupan sehari-hari pun, mungkin kita juga bersikap yang sama. Diam dan tidak melakukan sesuatu ketika melihat tindakan bullying terjadi, dan itu bisa kita lakukan tanpa kita sadari, dan kita juga terkena efek dari bullying ini. Sebagai seorang bystander yang menjadi saksi mata bullying ini juga akan mendapatkan dampak negatif. Mereka akan menghadapi dilema, apakah mereka harus mencoba menghentikannya, menolong korban, atau melakukan konfrontasi, tapi juga takut akan menjadi korban selanjutnya. Jika kita seorang bystander yang hanya diam dan tidak melakukan apa-apa, maka lama-kelamaan akan muncul sebuah tekanan terhadap diri sendiri. Hal ini menegaskan bahwa bullying itu tidak hanya memberikan dampak kepada korban saja, tetapi juga kepada orang lain. Bullying ini bisa menyebabkan bystander mengalami stres yang mengakibatkan meningkatnya detak jantung seorang bystander tadi. Dan dari dampak bullying tadi, seorang bystander bisa mengalami sebuah trauma meski sudah bertahun-tahun kejadian bullying itu terjadi. Sederhananya, ada beberapa tekanan yang bisa dirasakan oleh seorang bystander. Yang pertama yaitu tekanan untuk ikut serta dalam tindakan bullying, lalu tekanan sebuah rasa cemas dan tidak lagi berani untuk bicara kepada orang lain tentang bullying. Dan mereka merasa semakin gak punya kekuatan apa-apa untuk mengakhiri bullying tersebut.
dan semakin tertekan dan takut kalau kita akan menjadi korban selanjutnya. Dan seorang bystander tadi juga takut untuk terlibat dalam situasi bersama korban, pelaku dan teman-teman si pelaku. Lalu seorang bystander tadi merasa bersalah dan kemudian menyalahkan diri sendiri karena tidak berbuat apa-apa ketika ia melihat sebuah kejadian perundungan tadi.